Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita meluangkan waktu untuk belajar Alkitab. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, ada waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu menjadikan kami mengerti dan kami boleh diberikan bekal untuk bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam acara Gema Injil Anugerah pada saat ini, saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang satu pribadi yang disebutkan di dalam Alkitab, seorang perwira pasukan Romawi yang kemudian memiliki karakter, memiliki kehidupan yang di mata manusia dia bagus sekali, tetapi tetap membutuhkan pertobatan. Jadi dalam bagian di sini kita akan perhatikan bagaimana pertobatan seorang yang saleh. Jadi seorang yang saleh, dia tetap perlu pertobatan. Nah, pembacaan kita di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1, ayat 2, dan ayat 22, kita akan temukan di sana dikatakan bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah kehidupan dari Cornelius, seorang perwira pasukan Itali. Jadi disebutkan bahwa dia adalah orang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan kemudian dia juga senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan keberadaan hidup dari seorang Cornelius ini, yang dalam kacamata manusia, dia dikatakan seorang yang baik, seorang yang saleh, dia takut akan Tuhan, banyak memberi sedekah atau dermawan, dia selalu berdoa. Perlukah orang seperti ini bertobat untuk mendapatkan keselamatan? Masihkah diperlukan pertobatan dari seorang yang memiliki kehidupan seperti ini? Perlukah dia bertobat? Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi ternyata dalam bagian ini ada pernyataan firman Tuhan yang disampaikan kepada Cornelius untuk pergi mengundang Petrus. Dan kepada Petrus disampaikan siapa sebenarnya Cornelius tersebut. Dia disebutkan bahwa selain beberapa poin yang kita sudah bicarakan sebelumnya, dia juga disebutkan seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi penampilan kehidupannya sungguh amat baik. Kita perhatikan bagaimana penyataan firman Tuhan. Jadi dia tulus hati, dia takut akan Allah, dan dia terkenal baik di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini kita menemukan bagaimana penyataan keberadaan hidup dari seorang Cornelius ini. Dia dikatakan dia adalah seorang perwira.
Dia adalah seorang yang saleh, dia adalah dermawan, senantiasa berdoa. Dia tulus hati, dia takut akan Allah, dan terkenal baik. Apa yang kurang dalam kehidupannya? Tetapi dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bahwa ada yang diutus kepada Cornelius, kepada Petrus. Jadi Cornelius mengutus beberapa orang untuk menemui Petrus, mengundang Petrus datang kepadanya untuk bisa mendengarkan sesuatu yang Allah sampaikan kepada Petrus untuk disampaikan kepada Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 28 dikatakan bahwa orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang bukan Yahudi. Cornelius adalah seorang Romawi, dia bukan orang Yahudi. Sehingga dalam keyakinan yang dimiliki orang-orang Yahudi bahwa tidak baik bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dilarang untuk ke sana. Itulah sebabnya pada saat Petrus pergi menemui Cornelius, dia pada akhirnya disidang oleh teman-temannya sendiri, oleh rasul-rasul yang lain. Tentang tindakannya pergi menyampaikan sesuatu berita kepada Cornelius, orang bukan Yahudi. Ayat 28a dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi Petrus kembali mengingatkan kepada teman-temannya atau kepada orang-orang yang diutus bahwa orang Yahudi dilarang keras untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Jadi alasan Cornelius pergi mengundang Petrus, walaupun sebenarnya ada sesuatu yang membatasi kehidupan mereka. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Cornelius adalah seorang bukan Yahudi, mengundang Petrus untuk datang. Tetapi karena Tuhan yang menggerakkan, maka Petrus mengutus beberapa orang untuk pergi mengundang. Cornelius mengutus beberapa orang untuk pergi mengundang Petrus. Dan diharapkan dari Petrus ada berita yang dapat disampaikan. Pertama disebutkan bahwa karena doa telah didengar oleh Allah, sedekah yang disampaikan oleh Cornelius itu sampai kepada Tuhan. Didengar, diketahui oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 31 dikatakan, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi Cornelius yang disebutkan orang bukan Yahudi, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan, dia saleh, dia dermawan, dia terkenal baik, dia tulus hati. Dan doanya ternyata didengar sampai kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa karena doa tersebut, maka dia diperintahkan, diingatkan oleh Tuhan untuk mengutus beberapa orang pergi mengundang Petrus. Jadi dari Petrus diharapkan ada berita yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Jadi tugas Allah kepada Petrus. Jadi Allah menugaskan Petrus untuk menyampaikan beberapa hal. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36 dalam Kisah Rasul ini, disebutkan bahwa Petrus datang untuk memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Petrus datang kepada Cornelius untuk menyampaikan berita damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Berita damai sejahtera, berita sukacita seperti ini adalah berita yang pernah disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang berada di padang Efrata. Di sana disampaikan ada berita sukacita
tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Nah, kepada Cornelius, berita ini harus disampaikan. Walaupun dia saleh, walaupun dia terkenal baik, walaupun dia dermawan, tetapi berita tentang Yesus adalah juru selamat harus disampaikan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus harus disampaikan kepada Cornelius. Ayat yang ke-42, di sana dikatakan, untuk memberitakan Yesus yang adalah hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Jadi ayat 42 mengingatkan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi juga dia akan datang sebagai hakim bagi semua orang yang hidup dan yang mati. Untuk menyatakan kasih-Nya, Tuhan berkorban bagi umat manusia dan menyiapkan sorga bagi setiap orang yang percaya. Tetapi sebagai hakim, dia juga akan memutuskan untuk menyatakan hukuman bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Ada upah dosa maut bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang dosanya tidak diselesaikan. Ayat 43, firman Tuhan berkata, untuk bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berita ini disampaikan kepada Cornelius dan seisi rumahnya yang ada di sana. Kepada mereka ada berita tentang damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan bagi semua orang dan juga sebagai hakim. Tetapi juga ada berita sukacita bagi mereka yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Jadi kepada Cornelius, berita ini disampaikan. Walaupun latar belakang kehidupannya, di mata manusia dia saleh, dia dermawan, dia terkenal baik, dia tulus hati, tetapi dia butuh pengampunan dari Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Keselamatan itu terjadi karena anugerah dari Allah semata. Anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya boleh mendapatkan keampunan dosa. Keselamatan bukan karena kita saleh. Keselamatan bukan karena kita berbuat baik. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kita lihat contoh Cornelius. Cornelius saleh, Cornelius dermawan, terkenal baik, tulus hati, tetapi dia butuh berita Injil. Butuh berita tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Sehingga dengan percaya kepada Yesus, maka dia boleh mendapatkan keselamatan. Bukan karena kesalehannya, bukan karena amalnya, bukan karena dia banyak memberi sedekah, terkenal baik, tetapi karena dia mendengarkan berita bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Dipercaya kepada Yesus, mendapatkan pengampunan dosa. Berita ini kemudian disampaikan oleh Petrus pada saat dia bertemu dengan para rasul lain yang menanyakan kenapa dia pergi kepada Cornelius. Dan pada saat Petrus menjelaskan, pada akhirnya ayat 18, Kisah Rasul 11 ayat 18, mereka mendengarkan uraian penjelasan dari Petrus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Akhirnya teman-teman daripada Petrus dapat mengerti bahwa ternyata kepada bangsa lain, kepada orang-orang bukan Yahudi, ada berita sukacita juga yang Tuhan nyatakan. Berita sukacita Allah karuniakan pertobatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menuntun mereka dalam kehidupan memuliakan Tuhan. Keselamatan didapatkan oleh Cornelius
karena dia mendengarkan berita yang disampaikan oleh Petrus. Petrus menyampaikan berita sukacita ini, menjadikan Kornelius dan seisi rumahnya bertobat, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan tersebut. Jadi sekali lagi diingatkan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan Kornelius, bukan karena bagaimana kehidupannya di dunia ini, tetapi karena dia percaya kemudian pada Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Kiranya pembelajaran kita saat ini menjadikan kita terberkati dan kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar Alkitab, bagaimana kehidupan seorang Kornelius yang begitu saleh, begitu dermawan, terkenal baik, tulus hati, tetapi dia membutuhkan berita sukacita penyelamatan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Petrus harus datang menyampaikan berita sukacita tersebut yang menjadikan Kornelius dan seisi rumahnya, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.